Haleluya! Puji Tuhan, selamat pagi bagi kita semua. Saya percaya hari ini berkat-berkat Allah tercurah melimpah dalam kehidupan kita semua. Amin. Puji Tuhan, pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan kiranya bukan hanya sekedar sebuah kebiasaan kita melihat tayangan renungan pagi, tetapi biarlah kita meresponi setiap perkataan firman Tuhan. Biarlah kita memiliki sikap hati yang menyadari bahwa memang sesungguhnya kita sangat membutuhkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang akan selalu menuntun, firman Tuhan yang akan selalu memandikan, firman Tuhan yang akan membersihkan kehidupan kita. Firman Tuhan yang akan mengarahkan kita kepada kebenaran-kebenaran Tuhan. Dan firman Tuhan itu yang akan menyempurnakan kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, renungan pagi hari ini dalam kitab Yakobus pasal yang ketiga ayat 9 dan 10. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Puji Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini yaitu kecil tapi besar. Sekali lagi, kecil tapi besar. Saudara, tahukah saudara bahwa percikan api yang kecil dapat membakar hutan yang sangat besar? Iya saudara, dampak dari api yang kecil itu dapat menyebabkan kebakaran yang besar. Bahkan dapat menyebabkan kerugian yang sangat besar. Tema renungan pagi ini kecil tapi besar. Begitupun lidah atau perkataan kita saudara. Sekalipun lidah kita kecil, itu dapat mempunyai dampak yang sangat besar dalam kehidupan kita. Hanya melalui lidah dan perkataan kita dapat membawa dampak yang sangat besar. Alkitab juga mencatat dalam kitab Amsal 18 ayat 21 firman Tuhan katakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemahkannya akan memakan buahnya. Wow, betapa besar dampaknya dari lidah yang kecil ini saudara. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemahkannya akan memakan buahnya. Menggemahkan artinya membunyikan, menyuarakan, mengumandangkan. Akan memakan buahnya. Artinya saudara, kalau kita sering menyuarakan atau kita sering berkata-kata hal yang positif, pasti kita akan terima hal-hal yang positif juga. Amin saudara. Begitupun sebaliknya, kalau kita sering menyuarakan hal-hal negatif atau berkata hal-hal yang negatif, maka tidak heran saudara kalau kita menerima hal-hal yang negatif pula. Kata-kata kita mempunyai kekuatan untuk menguatkan dan untuk melemahkan orang lain. Dan ini adalah sebuah pilihan untuk kita saudara. Kita mau pilih berkata-kata hal yang positif atau kita mau pilih berkata hal-hal yang negatif. Saudara, pergunakanlah setiap kata-kata kita untuk kebaikan. Katakanlah hal yang baik untuk anak-anak saudara. Perkatakan hal yang baik untuk suami atau istri saudara. Perkatakan hal yang baik buat orang tua saudara. Perkatakan hal yang baik buat tetangga saudara. Perkatakan hal yang baik untuk karyawan atau untuk bos saudara, untuk pimpinan saudara. Perkatakan hal-hal yang baik, maka akan terjadi hal-hal yang baik juga. Perkatakan hal-hal yang baik di situasi buruk yang saudara hadapi saat ini. Sekalipun mungkin keadaan kita hari-hari ini tidak mengenakan atau keadaan kita hari-hari ini begitu sulit, tetapi biarlah kita memperkatakan hal yang baik. Dan saya percaya kuasa perkataan itu akan mendatangkan kebaikan kepada kita yang mengatakan hal yang baik terhadap situasi dan kondisi yang kita hadapi. Saya percaya perkataan kita memiliki kekuatan dan kuasa, dan biarlah hal yang baik terus-menerus kita perkatakan untuk kita menerima hal yang baik juga. Seperti pembacaan kita tadi di dalam Yakobus 3 ayat 9 dan 10, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian. Ini firman Tuhan menegaskan bahwa hal itu tidak boleh demikian terjadi. Ketika kita di mulut yang sama kita memuji Tuhan, tetapi di mulut yang sama juga kita mengutuk orang lain. Kita mengutuk, kita mengatakan hal-hal yang tidak baik kepada orang lain. Saudara, tidak mungkin
pohon mangga berbuah pisang, saudara. Atau pohon apel berbuah semangka. Tidak mungkin, saudara. Begitupun perkataan kita. Tidak mungkin perkataan kita memuji Tuhan, tetapi di satu sisi kita mengutuk orang lain atau kita mengatakan hal-hal yang tidak baik kepada orang lain. Itu tidak boleh terjadi, firman Tuhan katakan. Pakailah setiap perkataan kita untuk hal-hal yang membangun, saudara. Pakailah setiap perkataan kita untuk hal-hal yang menghidupkan. Biarlah kita pakai perkataan kita juga untuk menyampaikan kabar baik kepada banyak orang tentang kasih Tuhan, tentang kasih karunia Tuhan yang telah kita terima di dalam Kristus Yesus. Biarlah kita memakai perkataan kita kepada hal-hal yang baik dan berkualitas. Bukan untuk melemahkan orang lain, bukan untuk meremehkan atau menjatuhkan orang lain, bukan untuk mengutuk orang lain. Biarlah perkataan kita membangun kepada sesama kita. Saudara, jika ada saudaramu atau keluargamu, jika ada teman atau sahabat, bahkan jika ada pimpinanmu yang ada masalah, ataupun dia di dalam sebuah kesalahan, doakan dia, saudara. Doakan dia, bukan dijadikan bahan untuk menggosipi dia, tetapi biarlah kita mendoakan. Jangan kita jadikan sebuah kesalahan atau ada masalah dalam kehidupannya, kita menjadikan itu bahan gosip kepada orang lain. Jangan, saudara. Tetapi biarlah kita saling mendoakan, saling mendukung dalam hal-hal yang baik. Jadilah anak-anak Tuhan yang bijak, saudara. Amin. Puji Tuhan. Biarlah perkataan kita menjadi sarana untuk memberi semangat, untuk memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita. Efesus 4 ayat 29 berkata, "Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia." Saudara, firman Tuhan mengingatkan kepada kita pada pagi hari ini bahwa perkataan atau lidah kita ini memiliki kuasa. Biarlah setiap kali, biarlah setiap hari kita memperkatakan hal-hal yang baik. Dan saya percaya hal-hal yang baik akan terjadi dalam kehidupan kita semua. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa lidah kami memang kecil tetapi mempunyai dampak yang besar. Oleh sebab itu, biarlah Roh Kudus mampukan kami untuk memperkatakan hal-hal yang baik. Maka kami percaya hal-hal yang baik akan terjadi dan tergenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus mampukan kami untuk menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Tuntun kami kepada kebenaran-kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, diberkatilah bangsa Indonesia. Biarlah Indonesia semakin hari dipulihkan, bahkan Indonesia bagi kemuliaan Tuhan. Pelayanan Tuhan yang ada di GPDI COTW Temanggung diberkati oleh Tuhan. Mulai dari Bapak dan Ibu Gembala, seluruh jemaat Tuhan, biarlah terus dalam pemeliharaan dan pemberkatan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan melangkah di hari ini dengan sebuah kepastian bahwa kami akan bertindak sesuai dengan kebenaran-Mu Tuhan. Kami akan melangkah dalam tuntunan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.